Masih semangat? Kita lanjutkan pembahasan selanjutnya. Ancaman bagi orang yang memutus silaturahim dan ukhuwah. Sholatnya banyak, puasanya banyak, ke Makkah bolak-balik, tapi kalau dia putuskan hubungan, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Alhamdulillah, kita siang ini bukan sekedar pengajian, tapi juga menyambung tali silaturahim. Alhamdulillah, saya ketemu dengan bapak-bapak dari TNI Polri, ketemu dengan kawan-kawan sahabat-sahabat, ketemu dengan jamaah semua. Walaupun kita tidak bersalaman, tapi kita bertatap muka, hati kita terpaut. Maka ini salah satu bentuk silaturahim. Sekarang silaturahim kita sudah rusak. Gara-gara apa? Media. Ustadz jangan salahkan media. Kami kenal Ustadz kan dari media. Betul, iya juga. Gara-gara TV, silaturahim kita putus. Ustadz jangan salahkan TV. Kami tahu dari Ustadz kan dari TV. Iya juga. Oleh sebab itu yang salah ini alatnya atau orangnya? Orangnya yang salah. Kemarin kamu datang acara nikah anak dia? Enggak. Terus kenapa enggak datang? Saya sudah bacakan doa. Di mana? Di wallnya. Selamat menempuh hidup baru. Barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fi khair. Amin, 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 amin. Kemarin kamu hadir anaknya akikah? Kalau dulu datang, usap kepala anaknya. Barakallahu laka fil mauhub. Semoga Allah berikan engkau karunia yang baik. Bersyukur kepada Allah. Wa syakartal wahib. Allah berikan berkah pada anakmu. Kau syukuri Allah yang sudah memberikan anak. Wa ruzikta birrahu. Anakmu sampai usia dewasa, kau dapat baktinya. Wa balagha asyuddahu. Sekarang orang tidak lagi datang. Hadir kemarin akikah anaknya? Enggak. Kenapa enggak hadir? Takut makan kambing. Nanti kena darah tinggi, stres, stroke, mati. Hadir kemarin waktu ibunya meninggal. Dulu orang datang sampai ke pemakaman. Man syahidal janazata, siapa yang menghadiri pemakaman jenazah, hatta tusalla alaiha, sampai sholat jenazah, Allahu Akbar, Al-Fatihah, Allahu Akbar, sholawat, Allahu Akbar, Allahumma fir lahu warhamhu, Allahu Akbar, Allahumma la tahrimna ajrahu, dan seterusnya. Hadir. Yang paling bagus lagi, hadir sampai ke pemakaman, melihat dalamnya liang lahat, ternyata keramiknya di atas, lantainya kosong, nggak ada apa-apa, nggak ada karpet, cacing tanah sudah siap. Brownies sudah datang. Saat itu yang kaya, yang perkasa, yang punya kuasa, lihat di mana tempat rumah yang tak pernah kau jenguk, rumah yang tak pernah kau lihat, rumah yang tak pernah kau tengok. Sampai masanya kau akan tinggal di dalam. Lebarnya hanya 1 meter, panjangnya 2 meter. Kalau panjangmu 2 meter 10 tambah dikit, akhirnya kau akan masuk ke dalam. Maka kita disadarkan. Dulu orang melihat jenazah dimakamkan, masuk ke dalam. Hari ini hanya sekedar mohon maaf gak bisa datang, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, semoga kuburnya dilapangkan, amin, 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 amin. Tapi hari ini alhamdulillahi rabbil alamin, kita bisa menyambung tali silaturahim. Galah patah boleh disambung, kaca retak boleh direkat. Hati yang rusak, kemana obat akan dicari? Betul? Oleh sebab itu kita mesti minta maaf kepada sahabat, kerabat, tetangga. Ingat, kemarin waktu tetangga mau pergi haji, Bapak Ibu, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Kades, Bapak Kadus harap datang ke rumah, karena besok kami akan berangkat haji. Berikut ini kata sambutan dari Sahibul Bait, Sahibul Hajat yang akan berangkat ke Tanah Suci Makkah. Sebelum kata sambutan udah nangis duluan. Jamaah sekalian, saya akan meninggalkan rumah ini, meninggalkan keluarga ini, nanti pergi ke Tanah Suci Makkah 36 sampai 40 hari lamanya. Tolong lihatkan Bapak RT, Bapak RW, selama bertetangga, berkawan, bersahabat, mungkin ada silap dan salah, maafkan saya. Apakah Bapak Ibu semua yang hadir memaafkan? Tentu mereka maaf, karena udah dikasih makan, dikasih minum, kasih buah. Apakah maafkan? Maaf. Rumah ini anggap rumah kalian, Bapak. Kalau nampak ada yang mencurigakan, tolong. Anak saya adalah anak kalian, tapi istri saya bukan bini kalian.
merasakan ukhuwah persaudaraan. Memangnya kau bisa masuk surga karena sholat tahajudmu? Memangnya kau bisa masuk surga karena hatam Quranmu? Memangnya kau masuk surga karena bacaan yasinmu? Memangnya kau masuk surga karena pengajian tabligh akbarmu? Tidak. Selama dosamu menganiaya orang, tukang cucimu, tukang setrikamu, kau tahan gajinya. Bu, minta gaji saya bulan ini, anak saya mau bayar uang sekolah. Belum ada. Kalau mau terus kerja sini, kalau nggak mau pergi sana, masih banyak yang ngantri. Hari itu dia menangis, menetes air matanya. Saat itu rahmat Allah tertutup untukmu. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Allah hanya menyayangi orang-orang yang ada kasih sayang dalam hatinya. Kau pergi pagi jam 6, tukang gali parit, penanam kabel optik sudah menggali tanah, berkubang lumpur. Jam 6 sore kau pulang, dia masih juga menggali tanah. Gajinya hanya 50.000 dari pagi sampai sore. Saat minta gaji, Pak, gaji saya mana? Istri saya sudah ngutang di warung, gak ada gajian. Kalau mau terus, kalau gak mau pergi sana. Meleleh air matanya. Kau makan titik peluh keringat orang. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Ittaqus sulma, takutlah pada perbuatan zalim. Securitymu, drivermu, tukang cucimu, tukang laundrymu, apa lagi? Pembantu rumah tanggamu, mereka semua akan menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apa? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Kau ambil gaji tukang sapu, kau ambil gaji tukang parit, kau ambil gaji orang miskin, kau bawa ke Makkah, menangis di pintu Ka'bah, labbaik Allah, labbaik Allahumma labbaik. Ibu nangis kenapa? Kaki saya diinjak orang Afrika. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik wala sa'daik. Kau tidak dapat haji mabrur, saduka haram, karena kau berangkat dengan uang haram, uang gaji orang, titik puluh keringat orang. Kau sudah menzolimi orang. Jangan pernah menzolimi orang. Kalau dosa kepada Allah Ta'ala, insya Allah solat sunat taubat, mandi taubat, solat tahajud, minta ampun. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Insya Allah Allah akan ampunkan. Tapi kalau dosa kepada saudaramu, kepada tetanggamu, kepada sahabatmu, sakit hatinya. Ibu pernah sakit hati? Bapak pernah sakit hati sama dia? Sakit hati saya Pak Ustaz. Kenapa sakit hati? Dia mobil baru. Sama yang ini rumah baru. Tapi yang paling sakit hati sama yang sana Pak Ustaz. Kenapa? Bini baru. Yang lama meninggal. Ibu mau marah. Kira-kira yang salah tetangganya atau yang punya mobil baru? Banyak yang bingung kan? Makanya ngaji. Kami nggak sempat ngaji Pak Ustadz. Belum sholat subuh kami sudah pergi. Nanti petang baru pulang lagi. Ngaji di mana? Ngaji di depan TV. Di mana? Memang beda. Ada pengajian, damai hati kita. Kenapa? Karena di dalam menenteramkan. Yang kaya, kau tidak selamat dengan hartamu. Yang miskin, kau juga belum tentu masuk surga karena miskinmu. Gak ada orang masuk surga karena miskin. Ya Allah, kasihanlah sama aku miskin nih masuk surga. Gak bisa. Al-mu'minul qawi, seorang mukmin yang kuat. Kuat fisiknya. Kalau kuat tanganmu, selamatkan orang yang lemah. Kuat imannya. Kalau imanmu kuat, selamatkan yang belum beriman. Kuat hartanya. Kalau hartamu kuat, tolong yang masih miskin, susah melarat. Pulang dari sini, tolong saudara-saudara kita yang teraniaya. Barulah Allah tidak pandang kau kaya karena rumahmu besar. Allah tidak katakan kau hebat karena suaramu menggelegar. Tapi kau dikatakan hebat. Khairun nas, manusia yang paling baik, anfa'uhum linnas, kalau dia bermanfaat buat orang lain. Pikirkan hari ini. Kira-kira hari ini kita sudah berapa kali bermanfaat buat orang lain? Pagi tadi sudah kasih makan tetangga. Siang
kasih makan sahabat dekat. Malam mikir, kira-kira nanti malam siapa yang mau kita ajak makan bersama. Itu baru bermanfaat. Sekarang orang mikir, alhamdulillah pagi tadi sudah makan sama dia, siang tadi sudah, kira-kira nanti malam siapa lagi yang mau ditanduk ya. Diletakkan di depan menendang ke belakang, diletakkan di belakang menanduk ke depan, diletakkan di tengah nyikut kiri dan kanan. Orang seperti ini nanti hari raya kurban dipotong saja. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Sebenarnya hari raya kurban kita sedang menyembelih sifat-sifat kebinatangan yang ada dalam diri kita. Mereka adalah saudara, jangan kita hakimi dia. Nahnu du'at, kita mengajak orang, bukan menghakimi, menghukumi orang. Membawa martel seolah-olah kita hakim lalu menghukum orang. Neraka, 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 neraka. Memang neraka punya bapakmu. Tapi kita mengajak orang. Kalau ada tetangga yang belum pakai jilbab, tetangga yang belum berhijab, yang salah kita atau tetangganya? Kita. Kenapa kita tidak ajak dia? Kalau ada tetangga yang belum sholat, belum ke masjid, yang salah kita atau dia? Kita. Kenapa nggak kita ajak dia? Ah, bukan urusan saya Pak Ustaz. Dia kan sudah dengar azan. Azan sudah dia dengar sejak kecil. Hayya 'alas shalah. Tapi dia ingin mendengar, hai bro, ayo sholat ke masjid yuk. Kau bukan ustaz, kau bukan LCMA, kau tidak lulusan dari Kairo, Makkah dan Madinah. Tapi boleh jadi lidahmu itu yang menyelamatkan engkau dari neraka jahanam. Amin. Pulang dari sini, tetangga yang belum sholat tanya dia, Pak, ayo sholat ya Pak. Besok enggak juga berubah, Pak, ayo sholat ya Pak. Enggak juga berubah, Bapak mau mati. La yadkhulul jannah, tidak masuk surga man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi. Gara-gara saya dia sholat, gara-gara saya masjid itu besar, gara-gara saya. Itu bukan gara-gara engkau, itu karena kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Serahkan kepada Allah. La ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Makanya selesai salat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, apa kita katakan? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Siapa yang punya kuasa? Lahul mulku. Siapa yang punya puji-pujian? Walahul hamdu. Siapa yang menghidupkan? Yuhyi. Siapa yang mematikan? Yumit. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ulang sampai 3 kali. La ilaha illallah syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau kau merasa kau punya jabatan, lahul mulku. Kalau kau merasa kau dipuji-puji orang, wa lahul hamdu. Kalau kau merasa kau hidup, yuhyi. Bapak sehat ya? Iya Pak Ustaz, saya rajin jaga 4 sehat 5 sempurna. Berapa banyak orang sehat mati? Otaknya sehat, matanya sehat, telinganya sehat, jantungnya sehat, darahnya sehat, buah pinggangnya sehat, limpahnya sehat, ususnya sehat. Sehat, tabrak mobil, mati. Kau hidup bukan karena kau sehat. Berapa banyak orang sehat mati? Tapi karena Allah masih ingin kau beramal soleh, bukan soman. Innal insan, semua manusia ini lafi khusr, rugi, illalladzina amanu. Suara saya jelas? Illalladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus solihat, dan orang yang beramal soleh. Pertama, definisi ukhuwah, jelas? Yang kedua, pembagian ukhuwah, jelas? Yang ketiga, ancaman orang yang memutus ukhuwah dan silaturahim, jelas? Yang terakhir, apa dia? Apa sebenarnya isi ukhuwah? Ukhuwah itu apa? Apakah persatuan? Apakah ormas? Apakah partai? Apakah golongan? Apakah negara? Ukhuwah adalah saling tolong menolong. Kalau dia pernah menolong engkau, dia saudaramu. Tapi sekarang bukan ada STT namanya,
STM, serikat tolong menolong. Dulu begitu, meninggal tolong, bawakan gula, bawakan beras. Sekarang STM bukan lagi serikat tolong menolong, serikat telan menelan. Ikan paus menelan ikan hiu, ikan hiu menelan ikan tongkol, ikan tongkol ujung-ujungnya ikan teri juga yang menderita. Sampai satu ikan selamat datang kemari. Ikan, hukumnya hukum laut, hukumnya hukum rimba. Raja hutan akan menerkam serigala, serigala akan menerkam tikus, tikus akan menerkam anak tikus. Sampai akhirnya yang besar memakan. Maka kalau kau lihat ada saudaramu yang menganiaya, menzolimi orang lain, angkat tangannya. Orang yang terzolimi, tolong dia. Orang yang menzolimi, menempeleng, memukul, mencewer, menarik telinga, melukai. Bagaimana caranya? Kalau kau kuat, angkat tangannya. Maka anak-anak muda yang sekarang ikut bodybuilding, binaraga, bagus. Dengan tanganmu yang tegap, orang akan takut. Kalau Ustaz Somad, dia nggak takut. Tapi kalian, dengan seragammu kau bisa menyelamatkan orang lain. Kira-kira mana yang paling besar perannya dalam menolong orang lain? Ustadz Somad yang pakai seragam ustadz atau bapak polisi dengan seragam kepolisian? Banyak yang bingung kan? Mau bilang polisi nanti takut kualat sama ustadz, mau bilang ustadz nanti takut kena tilang. Yang paling berperan adalah yang paling menggunakan bajunya, seragamnya, kekuasaannya untuk menolong saudaranya. Kau kaya bukan karena bajumu mahal. Ini sebentar-sebentar mahal nih Pak Ustadz, 2 juta. Yang nanya siapa? Kalau kau kaya bukan dengan bajumu yang mahal, kalau kau kaya bukan dengan cincinmu yang banyak, sampai pergi kondangan, wow, semua pakai emas, tangan pakai emas, gelang pakai emas, rantai emas, anting emas, gelang kaki emas, kaki disuruh tutup, dia angkat ke atas untuk melihatkan emas, gatal ya. Kau kaya bukan begitu. Apa bukti kau kaya? Berapa anak yatim yang sudah kau santunin? Kalau memang kau kaya, berapa orang miskin yang sudah kau belikan beras setiap bulan? Kalau memang kau kaya, berapa panti jompo yang sudah kau belikan kain? Kain apa? Mereknya ada di sini. Itu kalau kau kaya. Kaya bukan gerasimu ada 10 mobil. Kalau kau kaya bukan begitu. Ambil satu mobilmu itu, wakafkan ke masjid, tempel tulisan ambulans. Mobil wakaf ngangkat jenazah. Karena sekarang banyak jamaah nggak bisa lagi mikul jenazah, berat jenazah 120 kilo. Sediakan mobil wakaf. Mobil bisa dibawa mati. Ada mobil yang bisa dibawa mati? Bisa. Mobil yang kau wakafkan. Kalau menunjukkan kau kaya, bukan dengan rumahmu yang besar. Rumahmu yang besar akan tinggal, rumah besar tinggal, mobil besar tinggal. Udah, jangan lanjutkan lagi. Semuanya tinggal. Oleh sebab itu, inti, isi daripada ukhuwah adalah la yu'minu ahadukum. Kamu tidak beriman, kamu belum beriman, kamu tidak dikatakan mukmin hatta yuhibba li akhi, sampai kau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsi, sama seperti sayang pada diri sendiri. Kalau ditempeleng pipimu perih, begitu juga pipi orang lain. Kalau dicubit terasa sakit, begitu juga dengan pipi orang lain. Makanya dari tadi saya tidak meminum minuman ini, tak sampai hati melihat yang lain menelan air minum. Suaraku lantang, suaraku keras, tapi hatiku lembut. Ustadz muji sendiri, tidak sampai hati melihat orang lain. Sekarang banyak orang bermental menikmati penderitaan orang lain. Ngelihat orang jalan kaki, dia mau pakai mobil paling mewah, jalan kan? Mental feodal. Melihat orang lain susah, pakai baju compang-camping, dia pakai sutra yang paling mahal. Perempuan pakai sutra nggak apa-apa, tapi sampai orang miskin, orang susah nggak punya baju. Apa bukti kau kaya? Yang laki-laki pakai sutra jangan, karena dengan memakai pakaian sutra itu memberikan hormon. Hormon ada feminin, ada maskulin. Feminin perempuan,
Perempuan-perempuan yang tomboy pakai baju sutra bagus, memicu pertumbuhan hormon feminin. Tapi kalau laki-laki pakai sutra jangan, haram hukumnya. Apa hikmahnya? Dulu memanggil orang lantang, sini. Setelah pakai sutra, sini. Lihat itu yang pakai sutra. Maka tidak boleh laki-laki pakai sutra.